Yang mana teman-teman? Multitemporal berarti berdasarkan waktu tertentu. Artinya hasil pendataan jauh itu dia diperoleh tidak hanya dalam satu kali pengambilan. Nah, pengambilannya dalam pengambilan data dalam pendataan jauh itu biasanya secara temporal, misalnya setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau kalau multitemporal berarti tujuannya untuk membandingkan informasi. Jadi jawabannya yang B ya. Kenapa membandingkan informasi? Karena fenomena atau penampakan alam di permukaan bumi itu akan terus berubah sesuai dengan waktu tertentu. Misalnya luas lahan di Kalimantan nih, luas lahan di Kalimantan 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu tentu akan berbeda sesuai dengan pemanfaatan hutannya itu. Nah, itulah kenapa dengan menggunakan metode multitemporal, multitingkat sama multiband ini, informasi yang didapat itu akan berbeda dan bisa dibandingkan. Terus yang kedua nih, secara geografis, garis lintang pada peta dapat digunakan untuk menunjukkan apa? Perbedaan iklim. Oke. Oke, jadi dalam apa namanya permukaan bumi dibagi menjadi dua garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur ya. Garis lintang adalah garis yang melintang, dia yang membagi. Nah, ini garis lintang apa garis bujur? Jadi kalau garis lintang dia untuk membagi apa? Garis lintang untuk apa teman-teman? Jadi garis lintang yang merah ya, garis yang melintang dari. Nah, fungsinya untuk apa garis lintang? Yang pertama tadi membagi Iklim. iklim. Kemudian untuk apa lagi ini garis lintang? Untuk apa? Perbedaan musim. Terus kalau garis bujur itu untuk membagi perbedaan perbedaan waktu. Kemudian apa lagi garis bujur? Jadi ini jawabannya yang mana nih? Nomor 2.
2 dan 4, Dua Kak. yang mana? 2 dan 4. 4. Dua dan 4 jawabannya apa? C. Informasi yang paling dibutuhkan untuk menentukan batas wilayah genangan akibat tsunami pada peta topografi adalah yang mana nih? Aku garis kontur, Kak. Informasi yang tepat dibutuhkan untuk menentukan batas wilayah genangan akibat tsunami pada peta topografi adalah garis kontur, ya benar, garis kontur jawabannya yang B. Oke. Secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta tematik untuk apa? Ini dia berarti bab mengenai peta ya, unsur-unsur dalam peta atau komponen peta. Nah, komponen peta ada apa aja? PowerPoint-nya udah muncul belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Ada itu dasar-dasar peta, ada perbedaan jauh, sama sistem informasi geografi. Yang pertama nih, kita bakal bahas peta dulu. Peta itu apa sih? Peta secara definisi diartikan sebagai gambaran sebagian maupun seluruh kenampakan di permukaan bumi yang dibentuk pada bidang datar dengan menggunakan perbandingan skala. Terus peta ini tentu memiliki syarat tertentu untuk dikatakan sebagai peta yang baik. Yang pertama, peta itu harus tidak membingungkan. Terus yang kedua, harus mudah dipahami. Kemudian bersih dan rapi. Lalu peta juga harus bersifat teliti dan sesuai dengan tujuannya. Misalnya gimana? Misalnya judul petanya peta persebaran barang tambang. Maka isi dari peta tersebut harus sesuai dengan judulnya, yaitu berisi informasi mengenai jenis-jenis persebaran barang tambang seperti itu. Terus peta juga harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Misalnya gimana? Misalnya ketinggian gunung Gunung A misalnya 2750 di atas permukaan laut. Nah, di peta juga harus ditulis dengan menggunakan simbol simbol segitiga yang menggambarkan pegunungan, sama di bawah simbol tersebut ditulis ketinggiannya 2750. Nah, itulah syarat dari peta yang memberikan gambaran yang sesuai dengan aslinya. Nah, selanjutnya ada komponen peta. Komponen peta ada 12. Yang pertama ada judul. Judul peta yang pertama berisi informasi mengenai apa sih yang bakal dibahas dalam suatu peta itu. Nah, judul peta ini merupakan hal yang paling penting ya, di mana dalam sebuah peta, peta yang baik adalah peta yang memiliki kesesuaian antara isi dengan judulnya. Isi informasi sesuai dengan judulnya. Terus yang kedua ada petunjuk arah. Petunjuk arah ini disebut juga dengan orientasi, adalah arah mata angin yang ada pada peta. Nah, pada biasanya kalau pada peta, arah mata anginnya selalu mengarah ke bagian mana? Utara ya? Kak. Ya, benar, utara. Terus ada legenda peta. Legenda peta itu berisi informasi atau berisi seperti ini nih. Misalkan sawah irigasi digambarkan seperti ini. Terus kebun digambarkan seperti ini.
Selanjutnya ada skala peta. Kalau skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contoh ini jarak antara kota A dan kota B pada peta sejauh 5 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 2 kilo. Maka skala peta tersebut adalah 1/400.000. Nah, selanjutnya ada komponen peta, ada inset. Inset ini adalah peta kecil yang ada pada sebuah peta yang bersifat menunjukkan suatu wilayah pada peta utama. Pasti aset kita. Nah, dalam peta ini yang inset yang mana? Yang ungu itu kan sih yang kanan. Ini. Iya, Kak. Ya, ini adalah inset dalam sebuah peta. Selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi ini adalah batas pada pinggir peta. Fungsinya adalah untuk menulis angka-angka derajat astronomis. Terus ada garis astronomis, yaitu garis khayal yang ada pada peta yang fungsinya untuk menentukan letak astronomis suatu tempat atau suatu negara. Yang dibentuk secara vertikal yang disebut dengan garis bujur tadi, dan yang dibentuk secara horizontal yang disebut dengan garis lintang. Kemudian ini ada warna peta. Kalau warna peta, dia digunakan untuk membedakan setiap penampakan yang ada dalam peta. Nah, tujuannya untuk membedakan setiap penampakan yang ada pada peta. Misalnya, warna hijau untuk apa? Hijau. Dataran? Dataran rendah. Rendah. Terus kuning untuk dataran tinggi. Terus warna coklat untuk pegunungan. Warna biru untuk Lautan. lautan atau badan perairan. Nah, Jauh. selanjutnya ada tahun pembuatan. Kalau tahun pembuatan dia berisi mengenai kapan sih peta itu dibuat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meyakinkan kepada si pembaca atau pengguna peta bahwa informasi yang ada dalam peta tersebut masih relevan atau masih bisa digunakan. Karena data dalam suatu wilayah atau dalam suatu tempat itu akan mengalami perbedaan setiap seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya nih, misalkan peta Indonesia tahun 1950 sama peta Indonesia tahun sekarang beda kan. Dulu mungkin pada tahun 1950 pada peta Indonesia masih terdapat Provinsi Timur Timur, tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah berpisah, dia udah menjadi negara Timur Leste. Nah, itu adalah kegunaan dari tahun pembuatan. Terus ada sumber peta. Kalau sumber peta dia berisi mengenai keterangan sumber data yang digunakan dalam peta. Contohnya kalau peta curah hujan, maka sumber datanya diperoleh dari stasiun hidrologi atau dari BMKG seperti itu. Terus ada lettering, yaitu tulisan untuk mempertegas arti dari simbol yang ada dalam peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, dan huruf tegak. Contohnya gimana kalau lettering? Misalkan sungai. Sungai ditulis dengan gimana kalau sungai ditulisnya? Dalam sebuah peta. Ditulis secara miring menggunakan warna biru. Terus ada simbol. Kalau simbol peta, dia dibagi menjadi 3. Ada simbol titik, ada simbol garis, sama simbol area. Kalau simbol titik, contohnya gimana? Ibu kota negara itu menggunakan simbol titik. Terus bandara udara itu menggunakan simbol titik. Apalagi menggunakan simbol titik?
kota itu menggunakan simbol titik. Terus kalau simbol garis, misalnya berisi informasi mengenai apa? Jalan nggak? Ya, jalan, terus aliran sungai, kemudian rel kereta, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada simbol area. Kalau simbol area, dia merupakan simbol yang mencantumkan suatu wilayah. Misalnya apa? Misalnya wilayah pertanian, seperti itu. Nah, ada jenis peta. Jenis peta itu dibagi menjadi dua. Ada peta umum sama peta khusus atau peta tematik. Kalau peta umum, dia menggambarkan permukaan bumi secara umum. Misalnya kayak peta administratif, ada peta topografi, sama ada peta korografi. Sedangkan kalau peta tematik adalah peta khusus, artinya dia hanya berisi informasi pada tema-tema tertentu saja, misalnya peta curah hujan. Nah, di peta tersebut hanya berisi mengenai curah hujan pada suatu wilayah. Terus ada peta apa lagi? Peta persebaran barang tambang, hanya berisi jenis-jenis barang tambang. Terus ada peta apa lagi? Peta jenis tanah, hanya berisi jenis-jenis tanah yang ada dalam suatu wilayah atau pada wilayah yang dipetakan. Terus ada proyeksi peta. Proyeksi peta itu adalah upaya mengubah atau memindahkan ruang muka bumi dalam bentuk global pada bidang datar. Nah, dalam proses proyeksi peta harus tetap memperhatikan tiga hal ini: luas, jarak, sama bentuk. Yaitu kalau luas dia harus ekuivalen, kalau jarak harus equidistance, sama kalau bentuk dia harus konform. Nah, menurut distorsinya, klasifikasi proyeksi peta ada ekuivalen, ada ekuidistan, sama konform. Kalau ekuidistan, dia harus tetap mempertahankan jaraknya. Kalau ekuivalen, suatu proyeksi harus tetap mempertahankan luasnya. Sama kalau konform, suatu peta harus tetap mempertahankan bentuknya. Sedangkan kalau menurut bidang proyeksinya, ada bidang datar, ada kerucut, sama silinder. Kalau proyeksi azimut itu untuk memetakan wilayah mana? Wilayah kutub. Terus kalau peta kerucut ini untuk memetakan atau memproyeksikan daerah lintang 45 derajat atau lintang sedang. Contoh-contoh negara di lintang sedang ada apa aja? Ada Jepang, Cina, Korea, terus ada Kanada. Nah, itu adalah negara-negara yang proyeksi petanya menggunakan proyeksi kerucut atau konikal. Terus ada yang silinder. Kalau silinder ini di daerah khatulistiwa. Bidang proyeksinya membentuk seperti silinder atau tabung. Terus kalau berdasarkan posisi sumbu simetrisnya, proyeksi peta dia dibagi menjadi normal, miring, sama transversal. Nah, jadi kesimpulannya tadi pengertian peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dibentuk pada bidang datar menggunakan skala tertentu. Terus komponen peta ada judul, ada tanda arah atau orientasi, ada legenda, ada simbol, ada garis astronomis, ada insert peta, ada tahun pembuatan, ada sumber peta, ada skala peta, ada lettering dan warna, terus ada garis tepi. Terus jenis-jenis peta tadi ada peta umum sama peta tematik. Fungsi peta ada menunjukkan posisi suatu wilayah, menunjukkan jarak antara dua tempat, kemudian memperlihatkan bentuk muka bumi, sebagai media informasi geografis juga, kemudian sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sampai di sini materi peta, ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Iya, Kak. Oke ya, kita kembali ke soal ya. Jadi nomor berapa?
Penggunaan warna kan tadi kita udah bahas tadi, warna pada peta tujuannya untuk membedakan penampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, terus secara kartografis tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta adalah untuk apa? Dia untuk menunjukkan klasifikasi objek nggak? Iya, Ya. Contohnya tadi klasifikasinya ada apa? Misalkan warna-warna. daratan Kayak- itu, ya daratan Oh. itu diklasifikasikan menjadi dataran rendah, dataran tinggi seperti itu. Terus laut juga sebenarnya nggak, warnanya cuma tidak hanya satu. Dia laut itu ada menggunakan biru muda sama biru tua. Semakin tua suatu warna di laut di peta pada bagian laut itu menunjukkan lautnya semakin dalam. Terus membedakan jenis objek, benar nggak? Menyajikan jumlah dulu, menyajikan jumlah, benar nggak? Enggak. Salah ya? Ya, Kemudian membedakan jenis objek, benar nggak? Benar. Benar. Terus menunjukkan persebaran, benar nggak? benar. Salah dong. Enggak. Salah ya. Jadi Salah. jawabannya 1 dan 3. B. 3 apa? B. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi penamaan dalam suatu peta disebut apa? Toponim. Topografi. Toponim. Kalau topografi itu ketinggian tempat. Jawabannya yang toponimi. Ada 2 nih, ada C sama E. Kalau tipologi apa, Kak? Tipologi nggak ada. Oh, Topologi sama tipologi sama nggak, Kak? Beda. Bedanya apa, Kak? Kalau topologi dia ilmu mengenai ketinggian, membahas kemiringan lereng kayak gitu, ketinggian tempat dan lain sebagainya. Kalau tipologi dia nggak ada arti. Oh, gitu. ya. Tipologi. Kak, makasih, Kak. Nah, ini tadi nih udah nih hal yang perlu diperhatikan saat memilih sistem proyeksi peta adalah 3 tadi, ada ekuivalen, ada ekuidistan, sama ada apa tadi? Aduh, apa ya? Konform. Konform. Iya, Bentuk. konform. Bentuk. Jadi yang mana jawabannya? 1, 2, 3. 1, 2. A. 1, 2, 3, A. A. Ya, jadi 1, 2, 3. Kalau bentuk itu apa tadi? ABC-nya kok nggak ada, Kak? Konform. Bentuk konform. ABC-nya yang mana yang nggak ada? Nomor 6. Itu soal tipe C. Ya, itu soal tipe C. Ini kakak kasih tahu ya. Jadi kalau misalkan jawabannya 1, 2, 3, jawabannya apa? A. Kalau B apa? 1, 3. 1, 3. Kalau C? 2, 4. 4. Kalau D? 4 saja. Kalau E? Semua benar. Ya, Semua benar. Nah, nanti kalau udah UTBK harus paham ya gimana cara jawabnya. Siap, Kak. Baca petunjuknya juga. Selanjutnya nih, peta risiko bencana setiap wilayah perlu diperbarui secara terus-menerus dengan tujuan untuk tadi bahwa peta itu harus mengalami pembaruan setiap saat kan, karena informasinya akan berubah-ubah. Nah, kalau peta risiko bencana
dia harus diperbaharui secara terus-menerus untuk apa? Menganalisis dampak bencana yang timbul. Yang pertama dulu. Yang pertama benar nggak untuk mempersiapkan rencana tanggap darurat? Benar. Benar ya. Terus yang kedua nih, menganalisis dampak yang bakal ditimbulkan. Benar, Kak. Benar. Benar. Terus memperkirakan jumlah kerugian nih. Kalau kita udah peta risiko bencana, udah punya petanya nih, kita bisa nih ngelihat jumlah kerugiannya gimana. Baik dari material, misalnya kerusakan gedung, sama korban jiwa. Benar nggak? Benar, Kak. Benar. 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 Terus untuk menganalisis prediksi datangnya bencana. Benar nggak? Benar. Benar. Benar nggak sih? Nggak tahu, bener kayaknya. Nih, emang bencana bisa diprediksi nggak? Enggak. Bencana bisa Bisa. diprediksi nggak? Iya. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Bisa, Kak. Ini bencana bisa diprediksi, tapi kalau dengan peta, dengan kita melihat peta, apa bisa diprediksi suatu bencana? Enggak ya? Tidak. Tidak. Enggak. Jawabannya Tidak. A. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Iya, yang A. Nomor 8. Permukaan bumi tersusun atas relief yang berbeda, tetapi pengukuran tinggi tempat menggunakan titik nol yang sama, yaitu permukaan laut. Benar nggak? Benar. Benar ya. Ini adalah asal-muasal adanya istilah Garis meter di atas permukaan laut. Terus yang kedua nih, permukaan air laut relatif tetap di berbagai tempat dan relatif membentuk permukaan bumi yang bundar. Benar nggak? Benar. Betul. Jadi berhubungan nggak dia? Berhubungan. Iya, berhubungan. Jadi jawabannya yang A. 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 Udah pada paham kan ini gimana jawabnya? Paham, Kak. Oke. Jika antara dua titik P dan Q di peta A adalah 3 cm ini jaraknya. Dengan skala peta 1200, 1 berbanding 200.000. Apabila skala peta diubah menjadi 1 berbanding 40.000, perubahan yang terjadi adalah... Oke, kita bahas dulu. Kita gambarkan. Ini sebut aja ini sebagai peta A. Jarak antara apa katanya tadi? P dan Q. Peta P sama Q. P sama Q. 3 cm. Udah ya, ini anggap aja ini P, ini Q 3 cm nih. Terus skalanya berapa? 1 banding 1 200. banding 200. 200 udah tinggi ya. Iya, skalanya 1 berbanding 2. 1 berbanding 200.000.
Ini pakai rumus yang mana nih? Satu berbanding 200.000. Terus katanya apa lagi? Yang diketahui apa lagi? Jika jarak bukan sih tadi. 1:40. Terus misalkan apa sih tadi? Skala Skala peta, apabila skala peta diubah menjadi 1 berbanding 40.000 ya. Iya. ya Kak. Nah, skala peta diubah jadi 1 berbanding 40.000. Maka berapa sih peta duanya ya? Rumusnya gimana? Ini kan ini peta 1 ya. Teman-teman, ini peta 1. Skalanya ini. Ini peta 2. Skalanya segini. Rumusnya gimana? P2 sama dengan J1 per J2 dikali P1. P2 maksudnya penyebut ya, penyebut skala peta kedua sama dengan jarak pada peta 1 dibagi jarak pada peta 2 dikali penyebut skala peta 1. Penyebut skala peta 2 berapa? 1 banding 40.000. 40.000 berarti penyebutnya 40.000 sama dengan jarak peta 1 3 cm dibagi jarak peta 2 ini yang ditanya ya, J2 dikali 2.000. 200.000. Nah, gimana nih? 40.000 kita langsung iniin aja ya. 40.000 sama dengan 600.000 Per J2. bagi J2. J2 sama dengan berapa nih J2-nya? 600.000 bagi 40. Berarti kita coret aja ya. Coret nolnya 4, berarti 60 per bagi 4. 60 bagi sama dengan, berarti jarak pada peta 2 sama dengan 15 cm. meter. Wih. Jadi jawabannya yang mana? C. C. Berarti jarak pada titik P ke titik Q berubah menjadi 15 cm. Meter. Selanjutnya ini nomor 10. Pada citra satelit beresolusi spasial sedang, tanah gundul, rumput muda, dan permukaan jalan dan pasir umumnya memiliki tone warna yang Mana soalnya? Kak, screen-nya belum muncul. Screen-nya belum muncul. Oh iya, bentar ya. Tunggu bentar. Teman-teman, pada citra satelit beresolusi spasial sedang,
Tanah gundul, rumput muda, sama permukaan jalan dan pasir pada umumnya memiliki tone warna yang apa? Ini dibahas di materi apa? Lupa. Solusi. Citra. Penginderaan jauh. Oke, kita bahas penginderaan jauh nih. Tadi kita udah bahas peta, ini banyak nih materinya. Oke. Udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, inderaja atau penginderaan jauh. Dia diartikan sebagai apa? Jadi penginderaan jauh diartikan sebagai suatu upaya atau suatu seni memperoleh data pada suatu objek tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Yaitu secara harfiah atau secara definisi adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi permukaan bumi dengan cara menganalisis gambaran permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Terus sumber komponen dalam inderaja ada apa aja? Ada sumber tenaga, ada atmosfer, ada sensor, ada wahana, ada objek, ada data, ada citra, sama ada pengguna. Terus interpretasi citra diartikan sebagai suatu kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Kemudian jenis citra dalam inderaja dibagi menjadi dua, ada citra foto sama citra non-foto. Kalau citra foto, dia diperoleh dengan menggunakan kamera, sedangkan yang non-foto dia menggunakan yang non-kamera. Nah, ini adalah gambar tahapan kerja penginderaan jauh. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua, ada sumber tenaga aktif sama sumber tenaga pasif. Kalau sumber tenaga aktif, dia ada gelombang elektromagnetik. Sedangkan kalau pasif, dia menggunakan sinar matahari sama bulan. Nah, jadi sumber tenaga di sini ada matahari nih. Sinar matahari untuk menuju ke objek harus melewati atmosfer. Sampai di objek, sinar matahari tersebut dipantulkan ke sensor. Dari sensor akan dipantulkan ke objek kembali dan akan menerima pancaran dari objek. Sensor akan menerima pantulan dan menerima pancaran dari objek. Nanti akan diolah akan menjadi data. Data dibagi menjadi dua, ada data visual sama data digital. Data visual dibagi menjadi dua, ada data citra, ada data citra non citra. Terus data citra akan digunakan oleh pengguna. Nah, ini sumber energi atau sumber tenaga. Kemudian dia sampai ke permukaan bumi, ada yang dipantulkan sama ada yang diserap. Pengumpulan data inderaja dilakukan dengan menggunakan berbagai komponen yang terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, sensor, sama objek sama pengguna. Nah, tadi sumber tenaga kan ada dua, ada pasif sama aktif. Kalau pasif menggunakan sinar matahari dan bulan, sedangkan yang tenaga aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Komponen penginderaan jauh selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer itu keadaan langit ya di atmosfer. Sumber tenaganya yang berupa sinar matahari tadi terpancar, terpantul, atau terserap. Terus ada sensor. Sensor adalah alat penginderaan jauh yang dipasang pada wahana yang berfungsi untuk menerima dan merekam pantulan dari objek. Terus ada objek atau target. Terus ada pengguna nih, pengguna. Terus ada hasil dalam penginderaan jauh, ada citra. Citra ini berupa gambaran hasil pemrosesan secara fotografis atau secara digital.
hasil inderaja bisa berupa data digital maupun data visual. Ini kalau digital berupa data rekaman berupa angka menunjukkan nilai-nilai pantulan dari benda. Data digital diolah dapat berupa citra. Terus ini data visual. Data visual dia dibagi menjadi citra foto sama citra non foto. Citra foto apa? Kalau citra foto adalah citra atau foto yang dihasilkan oleh sensor kamera dan menggunakan wahana pesawat terbang atau satelit. Sedangkan citra non foto nanti dia tidak menggunakan sensor kamera. Terus citra foto dibedakan atas spektrumnya, sumbu kameranya, jenis kamera, jenis wahana, sama warnanya. Citra foto berdasarkan spektrumnya dia dibagi menjadi Dibagi menjadi foto ultraviolet yang panjang gelombangnya 0,1 sampai dengan 0,4 mikrometer. Terus ada foto ortokromatik, ada pankromatik, ada inframerah. Terus kalau berdasarkan sumbunya ada vertikal sama miring. Kalau menggunakan jenis kameranya ada foto dengan kamera jamak sama foto dengan kamera tunggal. Terus kalau berdasarkan wahananya ada menggunakan foto udara sama foto satelit. Kalau nih contohnya citra foto ada true color atau asli, ada false color atau semu, kemudian ada citra foto hitam putih. Nih kalau citra non foto dihasilkan bukan dari sensor kamera yang diproses dengan sistem elektronik. Citra non foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum, sensor, sama wahana. Kalau spektrum, citra non foto ada non foto inframerah sama ada non foto radar. Kalau berdasarkan sensornya ada tunggal sama multispektral. Kalau berdasarkan wahananya ada dirgantara sama satelit. Ini adalah unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona dan warna. Rona dan warna ini berisi apa sih? Rona itu berisi mengenai tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra. Warna adalah wujud yang nampak oleh mata dengan menggunakan spektrum. Terus perbedaan rona dan warna yaitu rona hanya mengkaji tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih. Sedangkan warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka seperti kegelapan warna biru, hijau, dan lainnya. Nah, air itu ronanya gelap karena kenapa? Dia tidak dapat memantulkan sinar matahari sebagai sumber tenaga tadi, bukan dipantulkan oleh air, melainkan dia dibiaskan. Terus kalau bentuk, dia berhubungan dengan bentuk suatu objek. Misalnya nih, gedung sekolah yang berbentuk U atau L, terus pohon palem yang berbentuk daunnya kayak bintang. Terus ada lagi gunung api yang berbentuk kerucut seperti itu. Terus kalau tekstur, dia adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur ini dibagi menjadi kasar maupun halus, kasar, sedang, dan halus. Nah, tekstur sama rona berbanding terbalik. Semakin cerah suatu rona dan warna, maka teksturnya akan semakin kasar. Terus ada ukuran. Kalau ukuran berupa jarak, luas maupun tinggi atau volume dari suatu objek. Misalnya ukuran rumah lebih kecil daripada kantor atau industri. Lapangan olahraga dicirikan dengan bentuk segi empat juga ukurannya, baik lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan lapangan bulu tangkis. Terus unsur interpretasi yang selanjutnya ada pola, ada asosiasi, ada bayangan sama konfigurasi bukti. Kalau pola, dia berisi kecenderungan bentuk dari suatu objek. Misalnya pola aliran sungai, kemudian pola permukiman, kemudian pola kehutanan, perkebunan karet, kelapa sawit, dan kopi dapat dikenali dengan polanya yang teratur dibandingkan hujan tropis atau hutan alam. Terus ada bayangan. Bayangan ini berisi objek yang terdapat pada citra pada saat pemotretan dipengaruhi oleh sinar datangnya matahari. Nah, semakin tinggi gedung dan semakin banyaknya intensitas matahari, maka objek gedung tersebut sudah mengalami proses
bayangannya semakin tinggi. Terus konfigurasi bukti adalah penggunaan atau analisis dari berbagai unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah lingkup tertentu. Nah, kita kembali ke soalnya nih. Halo teman-teman. Nih, pada citra beresolusi spasial sedang, tanah gundul, rumput muda, permukaan jalan, pasir umumnya memiliki tone warna yang gelap Cerah. apa cerah? Cerah Cerah. ya, karena tanah gundul, terus permukiman jalan, padang pasir itu mampu memantulkan cahaya. Next. Tuh, jadi jawabannya 10 yang mana? Yang C. C. Terus, identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan dengan menggunakan interpretasi udara dengan menggunakan unsur apa? Unsur interpretasi yang mana? Bentuk. Bentuk dan Pola. Bentuk dan pola. ya, bentuk dan pola. Tadi kalau misalkan sekolah ada yang berbentuk L, ada yang berbentuk U seperti itu ya. Bentuk P. Dan berbentuk I. Nih tadi kalau hutan alam pada citra multispektral dia berciri-ciri apa? Polanya dulu deh, paling mudah polanya dulu. Tadi kan kalau hutan alam dia menggunakan polanya teratur apa enggak? Tidak. Tidak. Polanya tidak teratur, warnanya Warnanya terang. Gelap. warnanya terang apa gelap? Gelap. Warnanya gelap, kemudian teksturnya Teksturnya kasar. kasar. Dia bisa memantulkan cahaya enggak? Bisa. C. Bisa ya. Berarti kalau bisa warnanya bukan gelap dong, tapi warnanya terang. Teksturnya? Kasar. Teksturnya kasar. Berarti A. Polanya teratur A ya. D. Polanya tidak teratur. Nah ini nih jawaban B sama D ini sama nih. Tapi nggak ada ini nggak ada jawabannya. Teksturnya apa tadi? Teksturnya kasar, pola tidak teratur, warnanya terang. Ini kan ganti aja nih salah satunya. Berarti jawabannya Nggak ada. nggak ada. Dikosongin aja, Kak. Ya. Kalau pas nanti UTBK dikosongin juga. Nggak boleh, isi aja. Nggak ada sistem minus kan? Nih, citra penginderaan jauh yang direkam menggunakan sinar ultraviolet sesuai dengan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Karena apa? Perbedaan rona. Ya, perbedaan rona antara air dengan minyak sangat kontras. Pak bunuh Data spasial yang dibutuhkan untuk menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di perkotaan adalah data spasial, berarti data keruangan. Itu berhubungan dengan Jalan transportasi. jalur transportasi, Dan lebar panjang jalan. jalur transportasi, dan lebar panjang jalan. lebar atau panjang jalan. Jadi jawabannya yang D. D. Data hidrologi yang dapat diperoleh melalui citra penginderaan jauh, yang mana? Kerapatan sungai. Intensif. Iya, jadi jawabannya yang kerapatan Kerapatan sungai. kerapatan sungai.
Kajian perbedaan wilayah bebatuan. Nomor 16, Kak. Informasi yang diperoleh dari tumpang susun overlay peta kemiringan lereng, peta geologi, dan peta penggunaan lahan adalah menghasilkan apa? Overlay itu atau tumpang susun itu adalah cara analisis data dalam SIG. Dia untuk memperoleh peta baru. Kalau tumpang susun dari peta kemiringan lereng, peta geologi, dan peta penggunaan lahan, dia akan menghasilkan peta apa? Peta apa? A. Kesesuaian lahan. Iya, peta kesesuaian Lahan. lahan. Karena di sini ada peta penggunaan lahan ya. Iya, Kak. 17 nih. Perbedaan antara wilayah bebatuan gamping di Maros, Sulawesi, dan di Gunung Sewu, Jawa dilakukan berdasarkan konsep apa? Perbandingan antar wilayah. Kemarin kita udah bahas nih, perbandingan antar dua wilayah atau lebih menggunakan apa? Diferensiasi Ya, area. diferensiasi area sama Pola keruan. batuan Morfologi gamping, wilayah. batuan gamping nih. Batuan gamping, pegunungan itu merupakan bagian dari Morfologi morfologi wilayah. Morfologi Jadi wilayah. jawabannya yang 2 dan 4. C. 4. Kegunaan informasi geospasial dalam bidang kebencanaan, kasus banjir untuk memantau luas Genangan banjir. genangan. Peta SIG sedang caranya menyusun peta desa di wilayah NKRI dengan skala pemetaan berapa nih? 1 berbanding 5.000. 1 berbanding 5.000 apa 10.000? 5.000. 1 berbanding 10. Ketidakmerataan persebaran penduduk antar wilayah di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan konsep lokasi relatif. Benar nggak? Benar, sebab Sebab hasil kajian penduduk tidak dapat menunjukkan secara pasti jumlah konsentrasi penduduk di Indonesia. Benar. Ketidakmerataan persebaran penduduk antar wilayah Indonesia dapat dilakukan menggunakan konsep lokasi relatif. Ini salah ya? Oh ya. Ini salah. Terus yang kedua juga salah. Jadi jawabannya yang E. Untuk membedakan objek lapangan sepak bola dengan lapangan voli melalui citra foto udara pankromatik berwarna semu perlu menggunakan unsur interpretasi menggunakan ukuran. Salah, bukan ukuran. Rona. Bukan. Pola. Ukuran. Asosiasi. Asosiasi, Jawabannya Kak. adalah yang asosiasi. Asosiasi itu adalah melihat objek di sekitarnya dari objek tersebut. Di situ misalkan lapangan sepak bola berasosiasi dengan apa? Gawang. Ya. Terima kasih pertemuan hari ini. Nanti materinya Kakak share ya PPT-nya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Tadi nomor 1 apa ya, teman-teman? Saya kembalikan ke Kak Maaf, baru gabung, Kak Desi. Kak Desi. Duluan yang berkenan
Teman-teman, kakak izin keluar ya. Nanti kalau udah ada isinya bilang kak keluar. Mau ada urusan, ada bimbingan skripsi. Kasih Kak. Makasih, Kak. Kemarin terakhir jadi saya disarankan ibu untuk mencari SK-nya ibu objek wisata. Oh gitu. Ya, ibu. Terus SK-nya udah dapat? Nah, ini untuk PPT-nya kakak kirim ke mana ya? Grup sosum, Kak. Grup sosum aja Kak. Grup sosum, Ih, Kak. kakak nggak gabung tahu. Ih, nggak gabung. Kirim di sini aja Kak. Di sini, Gimana caranya? di chat. Oh. Lampirin file aja, Oke, Kak. ntar dulu saya masukin. Aduh, ini live YouTube ya. Yang berdasarkan status Nomor WA deh. Aja Kak, nanti kami chat. Ya nanti tanya aja sama kakak KTG-nya, minta kontak kakak gitu. Oke Kak. Oke Kak. Yaudah kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kepala desa Terima kasih dan Kak. ketua pengelola objek wisatanya. Di zona pemanfaatan OJTWA. Apa nih pemanfaatan